Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati, lidah seorang murid kali ini menurunkan tema Tuhan memberikan tubuhnya yang terpecah-pecah bagi penyelamatan dunia dan manusia. Suatu refleksi yang terambil dari surat pertama Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara sekalian, beberapa waktu belakangan ini saya mesti mondar-mandir ke rumah sakit untuk mengunjungi, tetapi juga untuk menunggui anak perempuan sulung saya yang jatuh sakit. Bagi saya ini adalah pengalaman pertama. Pengalaman pertama sebagai seorang bapak ketika harus mendampingi anak perempuannya yang dirawat di rumah sakit. Dalam pengalaman yang seperti ini, saya kerap kali mesti berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat membuat saya tidak nyaman. Ketika bahwa petugas kesehatan mengambil darah, memberikan suntikan, memasang infus. Dan dari sana saya kemudian berpikir bahwa menjadi sakit itu sungguh sangat tidak nyaman. Tetapi lebih daripada itu, sebagai seorang bapak, saya merasa begitu tidak nyaman ketika mesti berhadap-hadapan dengan penderitaan yang mesti terjadi dan dialami oleh anak saya yang pertama. Hari ini ketika saya memimpin perjamuan yang kudus, saya kemudian menjadi mengerti mengapa Tuhan memutuskan agar bahwa ia memberikan anaknya, memberikan dirinya untuk kemudian dikorbankan bagi keselamatan dunia ini. Dari perspektif ketika saya mesti berhadap-hadapan dengan anak saya yang sakit dan menderita, saya coba mengerti apa suasana batin Tuhan. Apa suasana batin Tuhan ketika ia mesti berhadap-hadapan, ketika ia mesti melihat, ketika ia mesti menyaksikan dunia, tetapi juga manusia yang ia ciptakan berada di dalam penderitaan yang berkepanjangan. Saya dapat memahami bahagian ini ketika saya sendiri berkata kepada anak saya, "Nak, jikalau boleh, bagilah penderitaanmu dengan Papa. Bagilah apa yang engkau rasakan dengan Papa. Sekalipun saya tahu itu tidak mungkin. Tidak mungkin kesakitan dibagi kepada orang lain selain kesakitan dari orang yang bersangkutan itu sendiri." Tetapi dari sini saya belajar untuk mengerti mengapa Tuhan berikan anaknya, mengapa Kristus dikorbankan bagi penyelamatan dunia. Ya, karena bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini. Ya, karena bahwa hati Tuhan ada pada dunia yang menderita. Dan karena itu ia akan melakukan apapun dalam rangka menyelamatkan dunia dan manusia. Hari ini kita membaca firman Tuhan tentang tubuh yang terpecah-pecah
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah tentu ini berkaitan dengan perjamuan malam terakhir ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi kepada para muridnya. Ketika mereka kemudian mengambil bahagian dalam perjamuan malam bersama. Tetapi surat Korintus kemudian mengangkat peristiwa ini dan menempatkan pada level yang lebih tinggi, yaitu sebagai tindakan simbolis yang dilakukan oleh Allah. Roti yang dipecah-pecahkan adalah simbolisasi daripada tubuh Tuhan. Darah yang tertumpah adalah merupakan bahagian yang dilukiskan dari cawan minuman syukur yang daripadanya kita mengambil bahagian dalam perjamuan yang kudus. Roti yang dipecah-pecahkan adalah simbol daripada tubuh Kristus, adalah simbol daripada tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan karena segala dosa-dosa kita. Sampai pada bagian ini saya dapat mengerti mengapa Tuhan memutuskan untuk memberikan tubuhnya, mengapa Tuhan memutuskan untuk memberikan anaknya. Seperti yang pada bagian awal saya mengatakan, mengapa saya mau melakukan apapun ketika berhadapan dengan kenyataan bahwa anak saya terbaring karena sakit. Saudara yang dikasihi, Tuhan memberikan tubuhnya bagi penyelamatan saudara dan saya. Ia memberikan dirinya, ia mengorbankan nyawanya. Hidupmu, hidup saudara dan saya tergantung dan dibangun di atas dasar bahwa Tuhan mengambil alih penderitaan kita. Bahagian ini menjadi penting dan menjadi pesan yang sangat kuat bagi kita agar kita dapat menjaga diri kita, karena bahwa kehidupan kita dibangun di atas dasar penderitaan Tuhan, dibangun di atas dasar tubuh yang terpecah-pecah karena segala dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.